Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Dalam media pembelajaran atau video pembelajaran ini, kita akan bahas mengenai statistika atau statistik part 1 ya. Nah, sebelum kita membahas video ini, pengertian dari statistik atau statistika itu adalah salah satu cabang ilmu matematik yang mempelajari kumpulan angka-angka yang disajikan ya, atau kumpulan angka-angka disajikan menjadi data dan disajikan dalam bentuk grafik atau tabel ya. Terus diolah sampai menjadi kesimpulan. Itu dinamakan statistik. Ya, tapi tidak semua kumpulan angka-angka itu statistik. Contohnya daftar logaritma. Nah, peta konsepnya, statistika atau statistik, yang pertama yaitu penyajian data. Setelah dikumpulkan, data itu disajikan. Nah, dalam penyajian ini dalam bentuk histogram dan poligon. Yang B, ukuran pemusatan data. Ya, ukuran pemusatan data itu mengenai mean itu rata-rata, modus itu nilai yang sering keluar, median itu nilai tengah. Yang C, ukuran letak data. Ukuran letak data itu kuartil, desil, persentil. Ingat ya, kalau pemusatan data itu hanya ada 3, mean, modus, dan median. Kalau ukuran letak data itu ada kuartil, desil, dan persentil. Untuk yang D, ukuran penyebaran data itu terdiri dari jangkauan, simpangan rata-rata, ragam ya atau variasi ya, varian ini, angka baku dan koefisien variasi ya, angka baku dan koefisien variasi. Ini salah peta konsep dari kita belajar statistik. Yang A, penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Ya. Histogram adalah diagram batang yang saling berimpit dan digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Itu ya histogram pengertiannya. Nah, lihat contohnya di sini. Ada data dari 80 siswa ya, yang ikutin ujian matematik dari 80 siswa ini. Yang pertama kita cari jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai tertinggi dari siswa yang ikut ujian ini dikurangi nilai terendah dari siswa ini. Nah, di sini udah saya buat nilai tertingginya 99 ya, yang saya merahin ini, dan nilai terendahnya 35. Maka jangkauannya menjadi 99 dikurangi 35 berarti 64. Terus yang kedua, banyaknya kelas atau K. Itu pakai rumus 1 ditambah 3,3 log N. Dalam hal ini N-nya itu 80 nih ya. Nanti ditemukan atau diperoleh 1 plus 3,3 kali 1,9. 1,9 itu dari log 80. Itu kalau lihat di kalkulator atau di daftar tabel log itu ketemunya 1,9. Setelah dikalikan ketemu 7,3. Nah, sekarang panjang interval. Panjang interval kelas, ini kan banyaknya kelas ya. Banyak kelas itu nanti dari atas ke bawah, ini banyak kelas ke bawah nanti ya. Nanti saya contohin yang berikutnya. Nah, panjang interval kelas itu rumusnya adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya ada 64 nih, 64 dibagi 7,3 menghasilkan 8,7 ya. Nah, di dalam statistik nilai 8,7 ini ya, di dalam statistik itu dibulatkan ke atas menjadi 9 ya. Di dalam statistik nggak boleh dibulatkan ke bawah ya. Misalkan 8,1 ya dianggap 9. Nah, kita lihat dari nilai ujian matematik dari 80 siswa tadi ya, itu didapatlah torus ya. Torus itu 3 ini asalnya dari, kita lihat nilai 35 sampai 43 itu nilainya ada 3 banyaknya.
ya, maka dibuat torus supaya nggak salah. Ini torus itu namanya teli, ya, supaya nggak salah, maka dibuat gini. Maka dari sini ditentukan frekuensi. Kalau 3 ya 3, ya. Nanti jumlahnya ke sini harus 80, jumlahnya di sini harus 80, ya. Ini jumlahnya harus 80. Dah. Tadi udah, ini jangkauan udah, terus yang ini udah, ya. Ini ketemu udah, ya. Baru kita lihat tepi bawah. Tepi bawah itu adalah dari batas bawah, ya. Tepi bawah itu batas bawah dari ini, ya, nilai 35 ini. Yang paling bawah ini dikurangi setengah. Ya, kalau tepi atas 43 ditambah setengah. Ini namanya tepi atas yang ini. Ya. Jadi tepi bawahnya ini 35 dikurangi setengah, 34 setengah. Ya, 44 dikurangi setengah, 43 setengah, dan seterusnya 97,5. Nah, setelah itu dibuatlah atau disajikan dalam bentuk histogram. Ini yang namanya histogram. Bentuknya kotak-kotak berimpit, ini namanya histogram. Di sini banyaknya frekuensi. Misalkan angka 70,5 sampai 79,5 atau 71 sampai 80 itu paling banyak nih 22, ya. Nah, ini dalam tabelnya ini, ya, tepi bawahnya tadi itu. Nanti kita ngelihat bikin tabelnya, ngelihatnya dari sini, ya, 34 di sini 34,5, ya, ngelihatnya bukan dari sini tapi di sininya. Ini frekuensinya yang atas ini, yang sebelah kiri ini namanya frekuensi. Yang bawah ini namanya tepi bawah. Ya, yang bawah ini. Ingat ya, yang bawah itu tepi bawah, yang vertikal ini namanya frekuensi. Nah, kita menginjak ke poligon. Poligon frekuensi merupakan diagram garis. Kalau tadi kan batang, sekarang garis. Bentuk garis nanti, ya. Yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Tuh. Nah, kita ya, di sini lihat. Dalam batang tadi itu diambil tengah-tengahnya nih, namanya nilai tengah. Ini diambil tengah-tengahnya semua ini. Ya, titik-titik ini di nilai tengah-tengah. Nanti gambarnya garis gini, ya. Jadi ini nilai tengah nih, 39, 48. Dari mana nilai tengah ini? 35 ditambah 43 dibagi 2. Ya, ketemunya 39. Karena lebar intervalnya itu 9, semua ditambah 9. Jadi nyarinya satu aja, ya, satu kali aja. Nah, untuk latihan kerjakanlah. Kamu lihat di buku Airlangga halaman 159. Itu untuk latihannya. Atau di buku-buku lain yang sesuai dengan bikin histogram dan poligon. Nah, sekarang yang B, ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata hitung. Rata-rata hitung ada yang menyebutkan mian, ya, namanya rata-rata hitung. Lambangnya X, ada atasnya garis, itu namanya X bar, ya. Untuk data tunggal, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi datanya dijumlahin. Contohnya 6 tambah 4 tambah 8 ini, ya. Ini banyak data, ini jumlah data. Yang 7 banyak data. Kalau dihitung dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu namanya banyak data. Nanti ketemu 8. Ini untuk data tunggal, ya, untuk rata-rata data tunggal. Nyampe ke data tunggal yang berbobot. Data tunggal berbobot sama dengan tadi, cuma di sini ada frekuensi. Yang membedakan ini frekuensinya ini, ya. Di sini juga frekuensi. Artinya apa? Ada yang berbobot itu nilainya, misalkan ini 5, nilai 5 ini ada 4, namanya frekuensi 4. Banyaknya 5 itu ada 4. Banyaknya 10 ada 6. Banyaknya 15 ada 8. Banyaknya 20 ada 2. Nah, itu namanya frekuensi, ya. Jadi kalau tunggal tadi 5-nya cuma 1, 10-nya cuma 1, misalkan nggak gitu. Nah, rata-ratanya rumusnya sigma XI FI dibagi sigma FI. Jadi yang di atas kalikan bawah, 5 kali 4, 10 kali 6,
15 kali 8, 20 kali 2 nih, atas dari yang bawah. Yang bawah ini jumlah dari frekuensi 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2. Nanti hasilnya ketemu 240 dibagi 20, berarti 12. Itu untuk rata-rata hitung data tunggal berkelompok. Rata-rata hitung data berkelompok itu rumusnya ada 3. Pertama, rumus yang pertama menggunakan rata-rata adalah sigma XI FI dibagi sigma FI, ya. Nah, kita lihat datanya. Contohnya ini ya. Datanya udah disebutkan tadi. Nah, di sini XI di sini titik tengah. Kayak 22 itu asalnya dari 20 ditambah 24 bagi 2 titik tengah. Nah, setelah ketemu titik tengah, maka frekuensinya ini 4 dikalikan 22, maka ketemu 88. Ya, yang lain ke bawah juga sama. Nanti hasil XI FI ini namanya sigma, ya, sigma XI FI, ya, ini namanya sigma FI, ya, 150. Nah, ini namanya sigma FI. Maka nanti rata-ratanya sigma XI FI ini 1710 ini dibagi banyaknya frekuensi sigma FI 50. Nanti ketemunya 34,2. Udah paham? Yang kalau nggak paham silahkan komen ya di deskripsi di bawah ini, atau sekarang rata-rata hitung data berkelompok yang menggunakan rumus yang kedua, pakai D, menggunakan simpangan D. D itu namanya skala baru kalau ya. Ini aslinya skala baru. Di mana D itu adalah data dikurangi rata-rata sementara. Data dikurangi rata-rata sementara ya. Atau nilai tengah dikurangi nilai tengah yang sementara ya. Maka rata-ratanya M-nya, rata-ratanya menjadi rata-rata sementara atau X0 ditambah sigma FI DI dibagi sigma FI. Ya. Nah, untuk data ini kita lihat titik tengahnya tadi 22 kan. Ya. Kita ambil salah satu, boleh 32, boleh 37. Ya, nanti sama hasilnya. Kita ambil 32, di sini kita ambil 32 karena dia contohnya 32, ya. Maka 22 dikurang 32 min 10. 27 dikurang 32 min 5. 32 dikurang 32 0 dan seterusnya. Itu namanya DI. Setelah ketemu DI-nya, kalikan FI kali DI. Jadi 4 kali min 10, min 40. Semua dikalikan FI kali DI semua. Nanti dijumlah ketemunya 110. Nah, untuk rata-ratanya ya, setelah tadi rumusnya tahu bahwa rata-rata sementara ditambah sigma FI DI dibagi sigma FI. Di mana rata-rata sementara tadi ini 32 ini. Masukin 32. Ditambah jumlah FI DI ini 110 dibagi sigma FI 50. Maka menghasilkan 34,2. Sama dengan rata-rata yang tadi ya, dengan cara biasa. Cuma ini lebih mudah. Kalau datanya banyak, kita nggak usah ngitung-ngitung ini ya, pakai kalkulator. Kalau yang pertama harus pakai kalkulator atau itu ngitungnya banyak takut keliru. Datanya besar-besar. Yang ketiga, ini yang paling mudah, ini yang sering digunakan oleh kurang banyak ya. Ini menggunakan kode ya. Kode itu didapat dari D dibagi panjangnya interval. Ya, contohnya kayak ini. Ya, lebar intervalnya itu 25 dikurangi 5. Nanti semua D itu dikurangi 5. Dalam hal ini X0-nya itu 37 di sini ya. 22 dikurang 37 berapa? Minus 15. Minus 15 dibagi 5. 5 itu tadi dari D-nya. Jadi ketemunya min 3. Dan seterusnya. Nanti ketemunya jumlahnya min 28, kecil-kecil kan? Nah, rata-ratanya menjadi 37. Ini yang di sini ya, nilai sementara, rata-rata sementara dikurangi jumlah sigma FIDI dibagi 50 dikalikan 5, dibalikin lagi dikalikan 5. Kalau tadi dibagi 5, sekarang dikalikan 5. Ini P ini ya rumusnya ya, dikalikan 5 ya.
P itu lebar interval tadi ya. Maka nanti ketemunya 37 kok dikurangi 2,8 ketemunya sama 34,2. Harus sama walaupun 3 macam cara di dalam matematik itu harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah ngitungnya. Itu untuk pengecekannya. Sekarang kita menginjak ke rata-rata ukur atau geometrik ya. Di mana rumusnya U sama dengan akar derajat N dari X1 tambah X2 sampai Xn. Contohnya, hitung rata-rata ukur dari data 2, 4, 8, 16, 1 ya. Maka rata-rata hitung rata-rata ukurnya ya. Rata-rata ukurnya ini datanya ditambahin 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 1 ini. Nah, di akar derajatnya 5. 5 itu dari mana? 1, datanya ada 5. 2, 3, 4, 5. Jadi derajat 5. Nanti ketemunya ini 14, 31. Ya kan? Berapa nih? 10, 14, 31 kan? Nah, ini ya, maaf ya, ini saya nulis ini keliru ya. Ini harusnya kali. Nanti saya perbaikin ya, ini kali harusnya. Kalikan ya, bukan tambah kali. Jadi 2 kali 4, 8 kali 8, 64, 64 kali 16 ya, 1. Nanti ketemunya ya, ada ini ya, 2 pangkat 10. Karena di sininya 5 dari tadi, maka 10 bagi 5. Maka berarti 2 pangkat 2 berarti 4. Ini rata-rata hitung ya. Nanti tolong diganti yang ini kali. Ini kali semua ya. Ini rumusnya salah. Ini kali. Nanti saya benerin deh. Ya. Kita bertemu lagi di part 2 dalam pertemuan selanjutnya. Jadi nanti ada sampai part 3 mungkin untuk statistik. Habis itu nanti baru peluang ya mengenai permutasi, kombinasi. Nah, setelah itu kita banyak latihan soal. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.